Shalom Bapak Ibu semua. Banyak orang Kristen berpandangan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Yohanes Pembaptis atau setelah zaman Tuhan Yesus pada waktu menjadi manusia. Nabi-nabi yang muncul setelah zaman Tuhan Yesus adalah nabi-nabi palsu. Mereka menyesuaikan konteks itu dengan perkataan Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius 7 ayat 15, Matius 24 ayat 24, serta ayat-ayat lain yang ada di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus menubuatkan akan datangnya atau munculnya nabi-nabi palsu setelah dia. Padahal faktanya Bapak Ibu, masih ada nabi yang muncul setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dan itu bukan nabi palsu. Itu nabi yang sesungguhan, yang diilhami oleh Roh Kudus, dan mereka hidup pada masa gereja mula-mula. Jadi, jangan dulu kita memiliki argumentasi bahwa setelah Tuhan Yesus, nabi yang muncul adalah nabi palsu. Tidak semua nabi yang muncul setelah Tuhan Yesus naik ke surga merupakan nabi palsu. Dan itu sudah pernah saya bahas Bapak Ibu, silakan search dalam channel ini. Kemudian ada yang berespon, nabi-nabi yang disebut di dalam Kisah Para Rasul itu adalah nabi yang masih hidup. Jadi bukan nabi yang muncul di zaman Perjanjian Baru. Nah, argumentasi ini juga tidak punya dasar yang kuat Bapak Ibu karena nabi yang muncul itu ada di jemaat mula-mula setelah Roh Kudus turun. Nah, kalau di dalam The International Standard Bible Encyclopedia dituliskan contohnya adalah Agabus, itu adalah nabi Kristen. Artinya, dia juga nabi setelah Roh Kudus itu turun. Karena Kristen itu ada setelah Roh Kudus turun ke atas para murid. Nah, kemudian ada yang memberikan Ibrani 1 ayat 1-2 kepada saya bahwa dulunya para nabi menyampaikan wahyu di dalam Perjanjian Lama. Setelah Tuhan Yesus datang sebagai manusia, tidak ada lagi nabi, Pak Jul. Nah, argumentasi ini juga tidak bisa diterima karena terbukti setelah Tuhan Yesus naik ke surga pun masih ada nabi yang muncul, bukan? Seperti yang sudah saya bahas barusan. Kalau kita tidak tahu arah dan konteks pada ayat-ayat Alkitab Bapak Ibu, maka ini akan terlihat kontradiksi. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa maksud dari Ibrani 1 ayat 1-2 itu bukan berarti bahwa tidak ada lagi nabi setelah Tuhan Yesus. Di dalam buku The Name High Over All, A Commentary on Hebrew, kita lihat di sana Bapak Ibu, jika umat Allah di zaman dahulu mendengarkan para nabi, terlebih lagi mereka dan kita harus mendengarkan anak Allah. Segala sesuatu yang telah Allah sampaikan kepada kita melalui anaknya haruslah menjadi perhatian utama kita, mengingat pembawa pesan ini maksudnya adalah Yesus Sang Anak Allah Sang Firman itu adalah pembawa pesan yang mulia. Jadi maksud dari Ibrani 1 ayat 1-2 ini bukan tidak akan ada lagi nabi setelah Tuhan Yesus. Maksudnya adalah kalau zaman dahulu orang Israel umat Allah itu harus mendengarkan pesan Tuhan melalui banyak cara dan para nabi, maka harusnya di zaman di mana kitab Ibrani itu ditulis dan seterusnya sampai sekarang, kita harus lebih mendengarkan suara dan pengajaran daripada Sang Firman itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah yang hidup. Jadi kalau selama ini Anda salah memahami Ibrani 1 ayat 1-2 dan tahu apa yang menjadi maksud dari ayat-ayat itu setelah menonton video ini, puji Tuhan Bapak Ibu, karena untuk itulah channel Tidak Biasa ini hadir untuk mengedukasi kita semua. Nah, kembali kepada konsep nabi di zaman gereja atau Perjanjian Baru. Nabi masih muncul dan masih ada di dalam gereja atau tubuh Kristus. Kita juga bisa lihat itu di dalam 1 Korintus 12 ayat 28. Dituliskan di sana ada nabi dan itu bukan kepada orang Israel tetapi kepada gereja. Perhatikan dalam teks Yunaninya, di sana dituliskan eklesia bukan Israel. Eklesia adalah persekutuan orang-orang yang percaya dan taat kepada Kristus, persekutuan orang-orang Kristen, tubuh Kristus. Jadi, kalau ada nabi yang muncul di luar tubuh Kristus dan mengaku-ngaku sebagai nabi, maka sudah pasti itu adalah nabi palsu. Ketika nabi itu menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bahkan menganiaya anggota tubuh Kristus, menganiaya orang Kristen, maka sudah dipastikan bahwa itu adalah nabi palsu. Konsepnya adalah nabi itu harus muncul dari dalam tubuh Kristus atau gereja atau yang kita sebut dengan eklesia. Nah, ada yang bertanya kepada saya, Pak Jul, apakah peranan nabi-nabi yang ada di Perjanjian Baru itu sama dengan nabi-nabi yang ada di dalam Perjanjian Lama? Maka jawabannya tidak sama Bapak Ibu. Peran nabi-nabi di dalam gereja atau zaman Perjanjian Baru bukan lagi sebagai penyampai wahyu yang baru yang setara dengan para nabi Perjanjian Lama, tetapi berfungsi sebagai pemberi pengajaran, peneguhan iman, dan bimbingan kepada jemaat atau tubuh Kristus. Nah, saya akan berikan buktinya dari Alkitab Bapak Ibu.
Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 27-28, Nabi Agabus mendapatkan pewahyuan dari Roh Kudus mengenai peristiwa yang akan datang pada waktu itu, menunjukkan bahwa Nabi berperan dalam memberikan peringatan kepada jemaat tubuh Kristus. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 29, tentang nabi-nabi, perhatikan di sana yang saya beri tanda warna hijau Bapak Ibu, belajar dan beroleh kekuatan. Di dalam 1 Korintus 14 ini Bapak Ibu, kita melihat bahwa nabi dalam gereja berfungsi untuk membangun iman jemaat, meneguhkan iman jemaat, dan tentu harus diuji dulu apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Karena kalau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu, maka dipastikan bahwa nabi itu adalah nabi palsu, sekalipun nabi itu muncul atau ada dari gereja. Jadi patokannya adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi kita sudah tahu sendiri Bapak Ibu, masih ada nabi yang muncul di zaman Perjanjian Baru. Peran mereka bukan lagi sebagai penyampai wahyu yang baru yang setara dengan para nabi Perjanjian Lama. Tetapi mereka berfungsi untuk memberi pengajaran, meneguhkan iman, dan bimbingan bagi jemaat tubuh Kristus. Nabi yang benar harus lahir atau muncul dari persekutuan anggota tubuh Kristus, atau gereja, atau eklesia. Setiap nabi yang berasal dari luar tubuh Kristus sudah pasti itu adalah nabi palsu. Bahkan ketika ada nabi yang muncul dari dalam eklesia sekalipun, ketika itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita bisa identifikasi orang itu sebagai nabi palsu. Mengetahui perbedaan fungsi antara nabi-nabi Perjanjian Lama dengan nabi Perjanjian Baru ini sangat penting Bapak Ibu, supaya tidak terjadi penyederhanaan yang berlebihan yang banyak dilakukan oleh akademisi Kristen dalam memahami peran nabi di era Perjanjian Baru. Karena adanya denominasi gereja atau akademisi Kristen yang mengakui tidak ada lagi nabi setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Ingat, Allah terus bekerja dalam gerejanya, tentu sesuai dengan kehendak dan kedaulatannya. Dia bisa memunculkan nabi dari kalangan orang percaya, memberikan karunia kenabian sesuai dengan kehendaknya untuk membangun tubuh Kristus. Tentu saja, kalau ada zaman sekarang yang mengaku dirinya nabi bagi tubuh Kristus, tetapi pemahaman dan pengajarannya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka identifikasilah orang itu sebagai nabi palsu. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat dan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Jika Anda terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini, mari dukung terus channel ini Bapak Ibu, supaya tetap eksis dan mengedukasi banyak orang. Channel tidak biasa, channel edukasi Kristen dan murtadin, bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.